Baik, langsung saja kita mulai acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Welcome IT People, bagaimana kabarnya? Perkenalkan dengan saya Stefani Putri sebagai moderator untuk acara kita pada siang hari ini. So, IT People, bagaimana kabarnya? Let us know, boleh balas di kolom chat atau juga thumbs up di fitur reaction Zoom nih, kalau semisal malu-malu untuk ketik. Silakan ya. Oke. Halo semua. Ya, oke. Dari Wahyu Piranto, good ya. Oke, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, keadaan baik, dan juga keadaan luar biasa dan semangat tentunya untuk mengikuti serangkaian acara kita pada siang hari ini. Acara hari ini merupakan kolaborasi antara Edcolo dan juga IT Asia. Edcolo sebagai firma hukum, Law is a full service law firm providing clients with a wide range of legal service from corporate formation, acquisition, and share divestment, complex contraction arrangement to company dissolution. Berdiri sejak tahun 2008 dan salah satu pendirinya adalah Pak Dendi Adi Suryo yang menjadi pembicara kita pada siang hari ini. Dan IT Asia sebagai mitra pelatihan khusus sejak tahun 2011 yang membuat pekerjaan di organisasimu menjadi lebih mudah dan profesional. Ya, untuk mendukung kondisivitas daripada acara kita siang hari ini ada beberapa rules of session untuk seluruh peserta. Silakan yang pertama, peserta mengganti nama dengan format nama lengkap dan institusinya. Ya, jadi boleh dituliskan nama lengkapnya, lalu institusinya mungkin universitasnya di mana, atau juga sekarang tempat bekerjanya di mana, silakan. Lalu apabila tidak ada kendala teknis, peserta dimohon untuk menyalakan video selama sesi berlangsung. Dan selama pembicara memberikan materi, nanti materinya akan berupa talk show, jadi kita akan santai saja lebih ke diskusi dan juga sharing-sharing untuk siang hari ini. Jadi silakan nanti ketika talk show-nya berlangsung, pembicara memberikan materinya berupa talk show, peserta boleh mute audionya seperti itu ya. Terkecuali memang nanti ada request untuk bisa berinteraksi secara langsung, baru boleh di-unmute. Lalu bagi peserta yang ingin bertanya agar melakukan raise hand pada fitur Zoom untuk bertanya secara langsung atau dapat melalui fitur chat. Silakan pertanyaannya boleh langsung dituliskan saja sedari awal sesi sampai sekarang, sampai nanti. Nanti pertanyaan akan dijawab bergilir dan dipandu oleh saya sebagai moderator. Tetapi jika nanti ada begitu banyak pertanyaan dan pertanyaannya mungkin sudah sempat terjawab di sesi talk show-nya, nanti pertanyaannya akan saya pilih sebagai moderator ya, yang mana yang dijawab, seperti itu. Dan sebagai permintaan izin, kami akan merekam semua proses selama sesi berlangsung. On the prize, menangkan free tiket 1 kali event webinar IT Asia untuk 1 IT People yang beruntung dengan cara ceritakan kesan dan pesan atau buat unggahan kreatif di sesi siang hari ini, upload di Instagram dan juga mention kita di @it.asia dengan hashtag improve the limit dalam jangka waktu 1 kali 24 jam setelah sesi selesai dilaksanakan. Dan hari ini yang luar biasa, nggak bosan-bosan berkolaborasi dengan Edcolo dan juga dengan Pak Dendi Adi Suryo membahas terkait the top secrets to become a successful money lawyer in Indonesia. Bersama Pak Dendi Adi Suryo sebagai partner di Edcolo. Ya, Pak Dendi Adi Suryo sendiri merupakan pendiri dari Edcolo dengan represent klien di bidang acquisition mining enterprises dengan total akumulasi value transaksi lebih dari 1 juta US dollar. Dan juga Pak Dendi dianugerahi sebagai a leading lawyer for natural research industry and one of the 10 of Indonesia Rising Star by Asian Legal. Selamat siang, Pak Dendi. Halo, selamat siang. Suara saya clear? Clear, Pak Dendi. Clear sekali.
Oke, kedengeran cukup clear, cuman di rumah saya nih lagi hujan cukup gede ya, jadi mungkin nanti ada connection interruption, jadi mungkin mohon maaf kalau saya misalnya harus reconnect gitu ya. Sejauh ini sih oke, tapi, let's see, karena hujannya lumayan gede. Bisa dilanjut bisa dilanjut. Oke, Pak Dendi. Nah, Pak Dendi, terima kasih sebelumnya sudah berkenan berkolaborasi dengan EP Asia. Hari ini kita akan talk show dan diskusi seru-seru nih bersama Pak Dendi. Saya langsung saja ya Pak untuk sesi 1, yaitu di Siap, sesi talk show. Ada beberapa pertanyaan iya. nih Pak. Pertanyaan yang seru-seru dan menarik sebagai pengantar kita sebelum nanti para peserta bisa bertanya ya. Nah, yang pertama nih Pak, Iya. eh, ngomongin tentang Pak Dendi yang sekarang ini sempat dinobatkan dan dianugerahi sebagai leading lawyer di bidang mining industry. Nah, bagaimana sih Bapak memulai karir Bapak di bidang pertambangan sampai akhirnya dapat menguasai berbagai bidang energi termasuk pertambangan dan mendirikan law firm yang fokus di bidang pertambangan yaitu Etka Law. Silakan Pak. Iya, sebetulnya saya tidak pernah memproklamirkan diri sebagai, sebagai khusus mining lawyer gitu ya. Itu lebih kepada kolega sama teman-teman saja dan industri ya, yang memberikan acknowledgement. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana nih pertama kali karir dibangun ya, terkait dengan pertambangan, sebetulnya interaksi saya dengan hukum pertambangan itu sejak saya kuliah. Jadi sejak saya kuliah itu saya sering, bikin independent research ya, di kampus ya, kemudian, pernah bikin beberapa tulisan, juga pernah, bantu beberapa orang untuk membuat karya tulis ilmiah misalnya tentang pertambangan gitu ya. Jadi interaksi saya di bidang pertambangan itu, dulu itu trigger-nya, ada case divestasi KPJ gitu ya. Jadi saya tertarik, saya masih tahun ke-3 kuliah kalau nggak salah atau tahun ke-2 kuliah. Saya tertarik tuh, akhirnya saya bikin research tentang divestasi KPJ. Dan saya juga, skripsi juga bahas tentang hukum pertambangan gitu ya. Nah, tapi kemudian setelah saya lulus, saya kemudian join ke beberapa law firm ya. Saya pertama kali itu, trainee di Lubis Gani Surowijoyo di LGS, dan di sana karena saya memang punya background menulis tentang hukum pertambangan, jadi beberapa kali saya share tuh ke teman-teman, ke senior, associate, ke senior lawyer yang sudah established gitu ya, bahwa saya, punya background research di bidang hukum pertambangan. Kemudian dari LGS, saya pindah ke Makarim Taira, dan di sana juga exposure, transaksi-transaksi di bidang pertambangan dan energi kan cukup cukup tinggi ya. Jadi saya terekspos, saya masuk dalam transaksi, sebagai key person. Setelah itu saya juga setelah dari Makarim saya join ke HHP, ke kantor Hadinoto, ke Baker McKenzie ya. Sama saya di sana di major project ya. Di law firm sebelumnya saya di major project. Jadi major project dia sebetulnya nggak hanya mining, tapi di banyak, area ya, infrastruktur, oil and gas, mining gitu ya, power plant gitu. Kemudian tahun 2008 saya, memutuskan untuk, membuka, ATKO sampai sekarang tahun 2021, kurang lebih udah berapa tahun tuh ya, udah 13 tahun, 12 tahun ya, udah 12 tahun dan exposure-nya jadi, eee, apa, memang lebih banyak ke pertambangan, tapi sebetulnya sebagai seorang corporate lawyer nggak cuman harus ngerti hukum pertambangan aja gitu ya, harus banyak hal yang diketahui. Kurang lebih gitu tuh Stephanie, kalau pertanyaannya adalah gimana karirnya dimulai dari awal gitu ya? Luar biasa Pak Dendi. Jadi memang sempat bekerja dan bergabung di berbagai law firm terlebih dahulu dan kemudian akhirnya mendirikan law firm sendiri seperti itu ya Pak. Ya. Luar biasa. Nah Pak, ini salah satu yang menarik Mhm. berbicara terkait ethical law yang mungkin salah satu fokusnya adalah pertambangan atau mining. Dari Ya. sekian banyak field atau bidang hukum, Pak, kenapa harus pertambangan atau mining? Mungkin Pak Dendi ada kesukaan tersendiri dengan mining atau ada apa tuh, Pak? Silakan.
Iya, karena kalau dulu sih saya simple lebih ke market demand ya. Kalau saya dulu kenapa kok saya masuk pertambangan, karena dulu tidak begitu banyak lawyer di Indonesia yang bisa assist mining companies ya. Kita nggak bicara hanya masalah regulatory, kita nggak hanya masalah advice, oh peraturan ini bunyinya gimana nggak ya. Tapi kalau kalau di perusahaan tambang kan kompleks tuh ya, mulai dari international trading-nya, mulai dari investment side-nya. Kalau misalnya kita mau develop project, pasti ada banking finance activities-nya, ada lending and borrowing-nya. Kalau kita mau raise capital, ada right issue-nya gitu ya. Nah, saya ngelihat dulu ada segmen yang cukup besar tuh, yaitu di pertambangan tidak begitu banyak ya, lawyer Indonesia yang qualified. Karena waktu saya di Makarim itu supervisory partner saya orang asing ya, orang Amerika. Waktu di HP, supervisory partner saya juga orang asing, orang Australia. Jadi mostly beberapa key players di legal industry yang berkaitan dengan pertambangan sebagian besar masih masih lawyer asing gitu ya. Sementara lawyer Indonesia tidak itu banyak pada waktu itu. Ketika kita memutuskan untuk masuk ke industri itu, ya demand ya, marketnya masih masih bagus gitu ya. Dan dari sisi industri size ya, ukuran industri itu kan juga termasuk salah satu industri yang size-nya cukup besar gitu ya. Jadi dari size oke, dari sisi market oke, dari sisi competition juga itu masih oke gitu ya. Jadi atas dasar itu akhirnya di awal-awal aku berdiri kita memang fokus di pertambangan karena fokusnya tadi itu ya, industry size, kemudian competition, ya, kemudian kompetensi kita juga gitu di bidang. Oke, Pak Dendi. Nah, Pak Dendi lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Siap, Masih terkait mining dan masih terkait bidang hukum mining juga dan siap, lawyer siap. mining ya. Pertanyaannya sebetulnya mining lawyers dengan spesifikasi lawyers di bidang lain tuh perbedaan menonjolnya ada di mana, Pak? Dan kemudian apa saja jenis-jenis pertanyaan dan transaksi yang biasanya ditanyakan oleh klien terkhusus untuk lawyer mining seperti itu? Silakan Pak Den. Kalau spesifikasi, mungkin secara umum kalau mau jadi corporate lawyer, ada basic skill yang harus dipunyai. Kalian mau jadi lawyer yang spesialis di mining kah, di oil and gas kah, di misalnya di banking finance gitu ya, itu ada basic skill yang harus dimiliki. Itu ada beberapa deh, misalnya banking and finance itu adalah basic skill yang harus dimiliki oleh seorang corporate lawyer, mau dia mau jadi mining lawyer atau lawyer di bidang apapun gitu ya. Sorry, saya ngerasain ada feedback, apa suara saya cukup clear ya? Cukup clear, Pak? Clear ya, nggak ada feedback ya? Ya. Oke, jadi skillnya secara umum semuanya harus sama ya. Banking finance, kemudian corporate matters. Corporate matters itu kita harus tahu betul tentang undang-undang PT ya. Kita mau capital raise gimana, kita mau jual saham gimana, jual saham dengan cara right issue gimana, jual saham dengan cara ambil saham yang sudah existing gimana, bedanya apa, secara pajak bedanya seperti apa gitu ya. Kemudian investment law, kita juga harus tahu tentang investment law. Kalau mau doing investment seperti apa, oh ada restriction nih, negatif risk bilangnya 51% atau 49%. Gimana caranya untuk bisa more than 49% misalnya? Harus ngerti misalnya RDPT, mekanisme RDPT gimana, apakah harus pakai nominee arrangement halal apa enggak, dan segala macam ya. Kemudian international trading misalnya, kita juga harus ngerti international trading, karena sebagian besar transaksi batubara di Indonesia kan lebih dari 3/4-nya adalah ekspor kan. Jadi kita juga harus ngerti itu tentang international trading, kita harus ngerti betul tentang LC. Jadi teman-teman yang mau jadi lawyer di bidang pertambangan harus ngerti tentang LC. LC itu mekanismenya gimana? Kapankah LC itu aman? Kapankah LC itu berbahaya? Kapan LC itu bisa gagal bayar? Gitu. Kalau LC-nya diskrepensi, gimana cara overcome-nya? Kemudian apalagi misalnya shipping.
kita harus tahu juga tentang shipment. Kalau misalnya kita jual barang harganya misalnya $50, $50 tapi sampai mana nih? FOB barge misalnya. Oke, kalau FOB barge berarti biayanya itu sampai mana, kemudian risikonya beralih dari si penjual ke pembeli itu di mana misalnya. Nah, itu hal-hal yang secara umum seorang corporate lawyer harus tahu. Ya, ada sebagian yang sudah dipelajari di kuliah, ada sebagian yang mungkin belum dipelajari di kuliah, tapi itu adalah hal yang semua orang, bukan semua orang ya, semua corporate lawyer harus tahu tuh. Dan tahunya juga nggak cuma boleh tahu asal tahu, tapi tahunya harus dalam gitu ya. Nah, baru setelah basic knowledge itu kita ketahui, kita dalemin nih di satu industri tertentu. Tadi pertanyaannya apa yang dibutuhkan nih? Kalau kita mau masuk ke dunia pertambangan, berarti kita harus tahu betul bisnis prosesnya di pertambangan. Pertambangan itu dari A sampai Z gimana sih? Mulai dari mendapatkan izin, pembebasan lahan, mengontrak perusahaan jasa misalnya, perusahaan jasa kontraknya itu bentuknya seperti apa, titik-titik krusialnya di mana, kemudian kegiatan, kemudian penjualan batu bara, risk capital dan segala macam. Nah, itu kita tahu bisnis prosesnya dari hulu sampai hilir, dari ujung sampai ujung, dari ujung kanan sampai ujung kiri. Nah, di situ nanti Stephanie akan lihat tuh banyak sekali area-area yang lawyer perlu masuk gitu ya. Karena kan prosesnya panjang tuh. Dan kita harus mengetahui betul bisnis prosesnya, kita bisa mengadvise klien. Misalnya hari ini ada yang appoint saya untuk review perjanjian jasa pertambangan. Itu simpel perjanjian jasa pertambangan, PTA mengappoint PTB untuk melakukan pengupasan tanah penutup plus penggalian barang tambang. Itu normal di mana-mana kayak gitu, tapi kita tahu kan, oh ternyata praktek semacam itu nggak boleh tuh, ada permen yang melarang gitu. Jadi kita harus tahu dulu bisnis prosesnya seperti apa, kelazimannya seperti apa, kemudian kita bisa lihat, oh dari sisi peraturan ini ada hambatan loh, kita harus cari solusi nih, biar hambatannya itu nggak terjadi. Itu kan nggak boleh tuh, menunjuk pihak untuk melakukan kegiatan penambangan, pelaksanaan penambangan. Kan nggak boleh, harus dikerjakan oleh pemegang izin sendiri. Tapi bisnis jadi nggak lazim kalau begitu. Nah, caranya gimana? Nah, itu butuh lawyer yang kreatif untuk bisa, oke, peraturan nggak kita langgar, tapi bisnis goals-nya tetap tercapai gitu. Nah, mungkin poin-poin itu tuh, Stephanie, yang perlu ditekankan dan yang membedakan antara mining antara lawyer yang sering mengerjakan di bidang pertambangan dengan yang tidak begitu sering mengerjakan transaksi di bidang pertambangan. Baik, terima kasih Pak Dendi. Itu tadi sedikit bocoran dan Betulan. detail juga terkait, wah kalau mining lawyers harus belajar dan ngerti tentang ini nih. Dan dari Iya, tadi kita lihat harus pesertanya semuanya. juga. Iya, pesertanya langsung take notes Pak, waktu Bapak bilang harus tahu itu Oh Z gitu ya? perizinannya, langsung take notes gitu. Menarik sekali Pak. Nah, masih terkait mining lawyers nih Pak. Ya, Ya. ini sebetulnya menjadi pertanyaan kita bersama, kalau misalnya ketika junior to middle lawyers atau senior lawyers maupun legal counsel memilih untuk fokus pada hukum pertambangan maupun energi dan infrastruktur, maka lingkup pekerjaannya apakah menjadi sangat sempit? Itu satu Pak. Apakah menjadi sangat sempit? Lalu kemudian karena pertambangan dan energi serta infrastruktur sendiri sering disebut sebagai bidang yang musiman, seperti itu Oh, musiman. Apabila dibandingkan dengan perbankan atau general corporate yang sifatnya selalu ada mungkin Pak, tidak musiman seperti itu. Nah, bagaimana Pak Denny menanggapi rumor-rumor nih, rumor seperti ini gitu? Atau memang di lapangannya memang demikian Pak? Silakan. iya. Menurut saya sih memang kalau yang sangat generik pasti kalau di corporate ya, Ya. buat teman-teman yang masih mahasiswa atau fresh gitu ya, yang paling banyak demand-nya pasti ya corporate lawyer. Kalau misalnya kita itu sering ngomong corporate practice group ya, corporate lawyer itu pasti demand-nya banyak. Permintaannya pasti banyak. Kemudian banking and finance itu demand-nya juga banyak.
kemudian manpower law, tenaga kerja, itu demand-nya juga banyak. Kemudian yang fancy area lagi misalnya apa? Capital market, itu demand-nya banyak. Tapi jangan lupa player-nya juga banyak gitu. Pemainnya juga banyak, pemainnya banyak, player-nya juga banyak. Nah, terus sekarang muncul bagaimana kalau yang industri sangat spesifik ya. Nah, di trend practicing law ini, law practicing ini, itu sekarang trennya adalah niche market ya. Niche market itu apa? Lawyer yang punya spesifikasi sangat mendalam. Dulu kita belum tahu ya, tahun-tahun saya kuliah itu saya belum ada tuh lawyer yang khusus ngurusin aircraft, pesawat terbang, itu nggak ada. Tapi sekarang ada, saya kenal, walaupun teman saya udah meninggal tuh yang aircraft lawyer. Ada lawyer yang spesialis tentang aircraft, dia nggak ngerjain lain, dia cuma ngerjain aircraft aja. Ada lawyer yang ngerjain hal yang sangat spesifik ya. Dan dia pasti akan melihat bahwa marketnya harus ada kan. Kalau disebutkan musiman, tergantung. Karena kalau kita ngelihat dari production tambang itu di Indonesia trennya naik terus tuh. Walaupun harga turun, trennya naik terus tuh. Tahun ini 300 juta ton, tahun depan 320, tahun depannya 330, tahun depannya 360. Setiap penambahan 1 juta ton itu membutuhkan transaksi yang banyak sekali. 1 juta ton itu berarti berapa truk tuh kira-kira tuh ya. Jadi setiap penambahan 1 juta ton, itu volume tambahan pekerjaannya itu besar sekali. Jadi misalnya taruhlah satu truk itu 5 ton ya. Ini nggak jadi ngomongin truk nih ya. Jadi sehari itu berarti kurang lebih sekitar berapa tuh? Taruhlah sekitar 5.000 truk itu baru 1 juta ton. Perusahaan tambang kalau produksi 1 juta ton itu it's a very small mining companies gitu ya. Big companies itu tambangnya setahun minimal 20 juta ton. Jadi dia volume transaksinya besar sekali. Dan ketika orang put a very huge money di dalam sebuah investasi, dia pasti butuhkan guardian kan, dia butuhkan seseorang untuk watch their investment kan, biar investmentnya benar, investmentnya nggak meleset. Kalaupun meleset ya nggak jauh-jauh, masih bisa bangun lagi gitu ya. Nah itu lawyer-lawyer yang punya spesifikasi dan kualifikasi khusus itu yang biasanya mereka harapkan. Pasti ada kan musiman nih Pak, kadang harganya turun, kadang harganya naik. Ya, dari sisi harga ya iya. Makanya kita sering lihat ya dari sisi siklus tuh, kalau harga turun yang banyak ya, assignment yang banyak itu bukan diakuisisi. Kalau harganya lagi naik, assignment yang banyak itu akuisisi itu. Tapi kalau harga lagi turun, yang banyak itu renegosiasi kontrak, settlement, dispute, ya kemudian remodel investasi gitu-gitu ya. Tapi dari sisi industri itu terus berjalan tuh. Seturun-turunnya harga kita belum pernah tuh turun kapasitas produksi. Kapasitas produksi naik. Kenapa? Karena jumlah orang yang harus di-feeding sama power kan naik kan. Nggak mungkin kecuali ada krisis seperti ini ya, mungkin ada beberapa pengurangan ya. Kalau ini kan unprecedented ya. Tapi kalau dalam keadaan normal ya, tidak mungkin konsumsi listrik orang di dunia itu turun kan. Tahun berikutnya pasti nambah, tahun berikutnya pasti nambah. Nah, sebagian besar di dunia ini masih coal fire, masih ditenagai oleh batu bara. Setidaknya beberapa negara utama Asia ya, China, Jepang, Korea itu kan sebagian coal fire. Jadi menurut saya teman-teman tidak usah khawatir kalau mau masuk ke bagian yang niche, bagian yang sempit. Karena justru ketika kita masuk ke bagian yang sempit, kita itu jadi gampang kelihatan jadi orang jagoan gitu. Kasarnya gitu ya. Misalnya ada junior lawyer yang mau menembus jadi top capital market lawyer. Kompetisinya mungkin sudah ketat gitu ya, sudah sangat ketat ya. Tapi mungkin ada beberapa junior yang ingin masuk ke yang sangat spesifik. Let's say apa misalnya, saya nggak tahu juga, misalnya Bitcoin atau apalah gitu ya.
yang orang juga nggak ngerti gitu. Jadi ketika saya bersaing dengan, saya misalnya masih 1 tahun pengalaman ya, saya bersaing dengan lawyer yang sudah 20 tahun pengalaman gitu. Level kita kurang lebih sama, karena kita dealing dengan sesuatu yang baru gitu. Jadi nggak usah khawatir bahwa market kita nggak ada, karena marketnya itu besar sekali. Di semua industri market itu besar sekali. Dan itu teman-teman harus melihat market juga. Jadi walaupun sarjana hukum, bacaannya jangan hanya hukum online, jangan hanya berita-berita hukum. Tapi baca juga tuh misalnya CNBC, misalnya baca Bloomberg ya, atau baca untuk mengetahui nih kira-kira tren industri mana, terutama bagi yang ingin yang lagi dalam masa shaping the ship ya, shaping the future gitu ya. Saya pengen jadi lawyer apa, itu kan bisa ngelihat tuh, oh kira-kira industri ini nih yang punya potensi. Gitu kurang lebih, Stephanie. Menarik sekali, ini some tips mungkin yang kita ketakutan untuk mempelajari sesuatu yang sangat spesifik, tapi justru kata Pak Denny, ini jadi peluang untuk kita semua ya. Ya, Untuk kita peluang. semua bisa menjadi expertise ke sesuatu yang pasar dan kompetisinya masih relatif sedikit seperti itu ya Pak Den. Ya, ya. Luar biasa. Nah, lanjutan pertanyaan Pak. Sebelumnya saya ingin mengingatkan peserta, sesi Q&A-nya sudah saya buka, jadi silakan tuliskan saja pertanyaannya. Dan nanti untuk sesi kali ini saya campur ya Pak, pertanyaan dari saya dan juga dari pertanyaan yang telah masuk seperti itu. Siap. Pertanyaan selanjutnya ngomongin terkait pendidikan Pak, pendidikan sebagai mining lawyers. Nah ngomong-ngomong ada nggak sih Pak pendidikan khusus di bidang energi dan sumber daya mineral, dan sepenting apa untuk mengambil pendidikan itu jika memang ada seperti itu. Dan ini related Pak dengan pertanyaan dari Ferdi. Mungkin ini terkait pendidikan Pak, kenapa setiap peserta yang ingin mengikuti POP atau POM itu harus berpengalaman 1 tahun untuk S1, dan untuk SMK mengapa harus 10 tahun? Jadi mungkin ada perbedaan yang cukup signifikan di sini, Pak. Nah, silakan, Pak. POP, POM itu apa ya? Oke, mungkin Mungkin bisa. nanti saya dijelasin ya, saya nggak tahu tuh POP, POM. Tapi terkait dengan pendidikan, memang di Indonesia nggak ada ya. Di Indonesia juga S2-nya mungkin ada tuh, tahu saya ya, sumber daya, tentang jurusan sumber daya alam ya, tapi dia bukan praktikal, dia bukan ditujukan untuk praktisi, dia lebih ditujukan pada akademisi. Yang saya lihat kalau di pendidikan formal itu masih adanya di luar negeri itu ya, misalnya di university itu di Scotland. Di Scotland itu ada CEMLP, Center for Energy and Mineral Law Program kalau nggak salah ya. Dia mix tuh antara theoretical dengan practical. Yang ngajar di sana juga banyak tuh lawyer-lawyer tambang ngajar di CMPL dan di university kalau nggak salah. Kalau di Indonesia setahu saya belum ada. Kalau di Amerika Texas, tapi Texas lebih ke oil and gas ya. Kalau di Australia ada bond, tapi dia juga masih belum sekuat di Scotland. Nah, tapi kita bisa shortcut kan? Shortcutnya adalah ya ikut short course gitu ya. Ikut short course di di lokal ada. Kalau dulu banyak referensinya di Singapura gitu. Tapi kalau sekarang kan ya di Indonesia juga ada, di Singapura juga ada. Yang perlu diperhatikan sebetulnya adalah jangan hanya belajar masalah regulatory. Kalau regulatory kita bisa belajar sendiri tuh. Kalau bagaimana sih caranya mengurus izin ini, itu nggak perlu kursus tuh. Bagaimana sih caranya melakukan prosedur, melakukan divestasi gitu. Nah, itu nggak perlu kursus, itu bisa belajar sendiri itu dalam peraturan. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah cari skillnya, bukan cari knowledge-nya. Beda ya. Kalau cari knowledge itu bisa dengan keadaan saat ini ya, dengan kemajuan teknologi sekarang, cari knowledge itu relatif gampang gitu ya. Tapi yang susah itu kita nyari skill kan, skill yang dimiliki oleh orang lain, kita coba absorb gitu ya. Nah, bisa coba di scrutinize, dicari-cari siapa nih kira-kira pengajar atau trainer ya di dalam maupun di luar negeri yang punya kapasitas yang dalam untuk membimbing kita. Nah, kalau saya dulu
beberapa kali ikut courses, saya sering ikut courses yang instrukturnya itu engineer, walaupun saya lawyer gitu ya. Karena kenapa? Karena insight-nya itu insight-insight yang sangat praktikal gitu ya. Yang kadang-kadang ketika di meja negosiasi itu sangat diperlukan gitu ya, insight-insight yang sifatnya technical. Misalnya construction itu kalau misalnya kita lihat sebagian besar pengajarnya bukan sarjana hukum, bukan lawyer, construction law ya. Itu yang ngajar banyak engineer tuh. Dan itu memperluas wawasan kita ketika kita sudah bekerja, ketika kita sudah misalnya negosiasi, technical information yang kayak gitu kan yang kita butuhkan. Jadi formal belum ada, tapi secara informal saya pikir sudah cukup banyak sih untuk kita bisa belajar. Dan sekarang ya ini ya, terima kasih atas keadaan ini. Jadi itu bisa kita dapatkan dengan relatif murah. Dulu saya kalau mau ikut yang advance course, paling nggak kita harus spend $2.500 kan. Tapi sekarang kita spend berapa gitu, mungkin jauh lebih sedikit. Kita bisa ikut Zoom, pembicaranya di Inggris, pembicaranya di mana, segala macam. Kita cuma bayar $100 lebih, kita udah bisa. Dulu 2.500, belum tiketnya, belum hotelnya, segala macam. Jadi menurut saya, ya terima kasih atas keadaan seperti ini juga gitu ya, kita bisa belajar banyak. Terutama buat teman-teman yang baru mau mulai. Ya, oke Pak Dendi. Ini related Pak, tadi terkait POP dan POM. POP itu adalah pengawas operasional pertama, dan POM-nya itu pengawas operasional menengah, kalau informasi dari Verdi. Nah, Oke, tadi pertanyaannya apa itu? Ya? Pertanyaannya kenapa ada perbedaan kalau misal S1 harus berpengalaman 1 tahun dan SMK mengapa harus 10 tahun seperti itu, Pak? Nah, saya nggak tahu tuh, jawabannya nggak tahu. Karena kan mungkin ya terkait dengan kualifikasi atau tapi to be honest, saya nggak tahu jawabannya. Bisa coba dicari ya, atau mungkin nanti saya coba bantu carikan kenapa kok ada perbedaan gitu ya. Tapi ini lawyer senior apapun, sebanyak pengalaman apapun, tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan ya, apalagi pertanyaan yang very technical. Jadi yang tadi saya nggak begitu ini tuh, nggak begitu aware jawabannya apa. Sorry ya, nanti saya coba cari tahu jawabannya. Oke, terima kasih untuk Ferdi untuk pertanyaannya. Tadi ada sedikit informasi dari para peserta dari Justisia seperti itu ya untuk informasinya. Silakan mungkin boleh dicek lebih lanjut ya untuk Ferdi. Nah, ini pertanyaan dari Jason Christian, Pak. Pertanyaannya teknis, teknik terkait mining industry nih, Pak. Pertanyaannya, saya beberapa hari lalu sempat dibuat penasaran oleh Bapak cara peralihan IUP dari perusahaan pertambangan. Kalau saya baca-baca di UU Pertambangan, yang bisa ditransfer itu hanya saham perusahaan yang memegang IUP, bukan IUP-nya. Bagaimana tanggapan Bapak? Silakan, Pak. Ya, ini memang baca peraturan itu di Indonesia itu agak harus hati-hati. Karena yang dibaca sama Pak Dastian itu di undang-undangnya ya. Undang-undangnya bilangnya adalah pemegang IUP tidak boleh mengalihkan IUP-nya kepada pihak lain. Ya, nah kemudian dulu ini historicalnya ya, karena dulu kan saya juga terlibat di APBI sama di penyusunan beberapa PP gitu ya. Kemudian dari market bilang nih, di satu sisi kita hanya boleh memegang satu IUP. Jadi kalau dulu tuh di undang-undang lama kita boleh pegang banyak IUP ya. Kemudian Undang-Undang 4 2009 hanya boleh pegang satu IUP. Tapi kita nggak boleh mengalihkan IUP kita ke pihak lain. Gimana dong solusinya gitu ya. Nah, kemudian dibikinlah PP. PP yang menjelaskan undang-undang tadi itu bukan membuat norma baru, tapi menjelaskan siapa yang disebut sebagai pihak lain. Kan undang-undang bilang pemegang IUP tidak boleh mengalihkan IUP kepada pihak lain kan, kepada pihak lain. Kemudian keluarlah PP berapa tuh? 24 2012 apa enggak ya? PP itu kemudian menjelaskan siapa yang disebut sebagai pihak lain itu.
Pihak lain itu adalah pihak yang 51% atau lebih sahamnya dimiliki oleh pihak selain pihak yang akan mengalihkan IUP. Agak muter-muter ya, tapi kurang lebih PTA boleh mengalihkan IUP-nya ke PTB selama PTB dimiliki lebih 51% oleh PTA. Kurang lebih sih simpelnya kayak gitu. Itu jawaban teknis tuh. Fani. Ya, terima kasih Pak Dendi, juga terima kasih ya untuk Jason Christian atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ataya Yumna dari Universitas Indonesia. Izin bertanya Pak terkait dengan penyediaan listrik, kenapa pemerintah hanya memberikan wewenang kepada PLN untuk memonopoli penyediaan listrik? Sedangkan untuk oil and gas, bahan bakar, pemerintah memberikan wewenang kepada perusahaan asing atau swasta untuk menjual produk di Indonesia. Mengapa demikian, Pak? Ini Ya, mungkin ada beberapa alasan ya. Pertama kan PLN itu apa namanya keekonomian harga listrik itu belum bisa. Jadi kalau misalnya ini dibuka untuk publik, bisa jadi harga listrik yang akan dinikmatin oleh customer itu nggak selevel sekarang ya. Sebagai contoh misalnya di beberapa PPA ya, di PPA itu Power Purchase Agreement itu ada beberapa yang production cost-nya itu, nilai belinya itu satu KVA itu misalnya 12 sen. Tapi PLN jual ke end user itu masih 9 sen kan sekarang. 9 atau berapa gitu. Artinya nilai keekonomian listrik di Indonesia for certain level itu belum oke untuk dibuka. Nah, kalau misalnya itu dibuka, yang private pasti akan kesulitan. Itu apa namanya faktor justifikasinya ya. Faktor yang lain karena pemerintah secara politik hukum masih menganggap bahwa listrik itu adalah barang yang sangat strategis yang masih harus dikuasai oleh negara. Tapi ke depan lama kelamaan pasti liberalisasi pasar itu pasti akan datang ya, cepat atau lambat ya. Kalau dulu kan sama sekali nggak boleh. Sekarang boleh jual langsung, tapi untuk yang industri-industri tertentu kan. Misalnya kawasan industri boleh tuh pembangkitnya pembangkit sendiri langsung jual ke tinennya boleh. Tapi untuk yang end user masih harus PLN gitu ya. Tapi lama kelamaan liberalisasi market pasti mulai ada. Tapi kalau menurut saya sih alasannya karena itu keekonomian keekonomian power itu belum masuk tuh ya. Yang tadi production cost-nya di belasan, nilai belinya dari produser itu belasan dari PLN, tapi PLN jualnya masih di bawah 10 sen per KVA. Jadi gap itulah yang dianggap sebagai tanggung jawab negara, kan negara masih subsidize PLN sampai saat ini. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya untuk Ibu Ataya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, selanjutnya saya ingin reminder untuk peserta, silakan kalau memang ada pertanyaan secara langsung boleh raise hand juga ya, jika ingin ditanyakan secara langsung, tidak melalui Twitter chat. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Pak, dari Jeremy Nathaniel, pertanyaannya, untuk mendalami dan menguasai hukum pertambangan selain mempelajari UU pertambangan dan peraturan teknisnya, itu kira-kira bagian apa lagi ya Pak yang harus dipelajari terutama berkaitan dengan praktis yang ada di luar negeri atau yang lazim di dunia pertambangan namun tidak ada dalam undang-undang pertambangan? Mungkin seperti jurnal atau bagaimana Pak? Silakan. Ya, pertama dulu waktu saya belajar pertambangan ya, waktu saya kuliah tuh, saya bikin pohon undang-undang. Jadi saya ngumpulin undang-undang yang terkait dengan pertambangan itu apa saja, mulai dari undang-undang sampai bawah. Saya bikin pohonnya tuh ya. Jadi saya pengen bikin mind map di kepala saya. Kalau saya belajar pertambangan, oh undang-undang ini yang harus saya baca. Dan itu bisa nyasar kemana-mana, nggak cuma di bidang pertambangan. Sebagai contoh misalnya saya nambang di mana di hutan, gitu. Kita harus belajar juga kan hukum di bidang hutan kan. Hutan mau nambang boleh nggak? Boleh, tapi kalau hutannya hutan lindung gimana? Boleh, tapi nggak boleh open pit, harus underground.
Oke, kalau hutannya bukan hutan lindung, tapi hutan produksi gimana? Boleh, tapi harus bikin pinjam pakai. Nah, itu nyasar kemana-mana tuh, masuk ke sana. Kemudian misalnya tentang transportasi. Kalau saya nambang, pasti batu baranya dibawa lewat jalan. Nggak mungkin batu baranya dibawa pakai helikopter, ya kan? Berarti saya harus baca undang-undang jalan. Oke, bikin jalan itu nggak murah. Kalau tambangnya cuma 5 kilo dari pelabuhan sih nggak gampang. Tapi misalnya di Kalimantan Tengah tuh ya, tambang sampai ke pelabuhan itu bisa 200 kilo. Berarti harus bikin jalan 200 kilo kan? Bikin jalan tambang 200 kilo berapa ratus juta dolar tuh. Dan bisa jadi bukan perusahaan tambang yang bikin, tapi perusahaan yang khusus membuat jalan tambang. Saya harus belajar, oke, kalau begitu berarti perusahaan ini boleh nagih nggak, boleh menyewakan jalan tambangnya nggak? Oh, ternyata nggak boleh. Undang-undang bilang yang boleh penggunaan jalan khusus itu hanya jalan tol, jalan tambang bukan jalan tol. Terus gimana dong cara mengutnya? Berarti di lewat pelabuhan. Kalau pelabuhan boleh. Oh, di pelabuhan. Berarti saya harus belajar lagi tuh peraturan di bidang pelabuhan. Peraturan pelabuhan, oh ada pelsus, ada TUKS, segala macam. Pengutannya bentuknya seperti apa? Nah, jadi itu lebih pada proses mencari ya. Yang tadi saya awal bilang itu, kita harus tahu bisnis prosesnya gitu ya. Kemudian bisnis prosesnya seperti apa, dan kira-kira aspek hukum di setiap bisnis proses itu seperti apa. Jadi contohnya ya, orang nambang, batu baranya diangkut, nggak mungkin angkutnya lewat udara, harus lewat laut atau lewat darat. Kalau lewat darat, berarti harus pakai jalan. Jalannya, kita harus ngerti jalannya. Dan dari sisi peraturan caranya begitu. Kita melihat secara pelan-pelan gitu ya, kayak makan bubur ya, dari pinggir ke tengah gitu. Kemudian peraturan perundang-undangannya kita download semuanya, bikinlah kompilasi peraturan. Kalau dulu ISD ngeluarin tuh tebal sekali. Mungkin tangan saya begini nih ya tebelnya ya. Itu ada tuh di Koperasi ESDM di Supomo kalau ada tuh. Harganya sih dulu ya sekitar 750.000 tuh. Sekarang mungkin 1 jutaan. Itu di bidang pertambangan. Tapi kita nggak cuma di bidang pertambangan kan, perhutanan kita juga harus download, transportasi kita juga download, pengangkutan laut kita juga harus download. Jadi kalau lawyer pertambangan, risetnya itu ya itu di Supomo, di planologi, di belakang DPR tuh, kemudian Hubdar, gitu. Dia harus tahu lah kemana dia harus mencari informasi itu. Itu dari sisi peraturan. Kalau dari sisi praktek, ya tadi yang sebutkan, harus ngerti banking finance, harus ngerti corporate, ya, harus ngerti investment law, harus ngerti LC, harus ngerti bedanya FOB, CNF, CIF itu apa, barang tenggelam di pelabuhan, kalau FOB tanggung jawabnya siapa, gitu harus mulai ini dikuasai dari sekarang, karena itu nanti kalau teman-teman jadi lawyer di bidang pertambangan, it will be your daily life. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya untuk Pak Jeremy atas jawabannya. Nah, ini ada list pertanyaan yang menarik, Pak, dan updated terkait keadaan sekarang juga, terkait mining industry. Nah, terkait di tahun 2020, pemerintah kan menerbitkan regulasi terbaru di sektor pertambangan, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau Omnibus Law ya, Pak, yang juga akan disusul dengan beberapa peraturan pelaksana yang diharapkan segera diterbitkan di tahun 2021 ini. Sebagai salah satu profesi yang merupakan bagian dari praktisi di bidang pertambangan, bagaimana Bapak melihat momentum ini? Silakan, Pak. Iya, Omnibus Law dan Undang-Undang Pertambangan yang baru itu yang menurut saya salah satu yang paling krusial ya perubahannya adalah menarik kewenangan perizinan ke pemerintah pusat lagi. Kalau dulu kan perizinan kalau di Undang-Undang 4 ya, itu di pemerintah kabupaten ya, provinsi juga ada tapi residual, pusat ada tapi lebih residual lagi. Nah, setelah Undang-Undang Otonomi Daerah revisi 2014 ditarik kan ke provinsi, gubernur bupati udah nggak bisa ngeluarin izin lagi tuh. Nah, sekarang di Undang-Undang Omnibus Law dan Undang-Undang Pertambangan itu ditarik ke pusat semuanya. Jadi semua izin dan segala macam semuanya ke pusat. Menurut saya itu poin
yang sangat krusial. Yang poin selanjutnya masalah PKP 2B dan kontrak karya ya. Itu PKP dan kontrak karya dari sisi jumlah itu jumlahnya sedikit. Ya, mungkin dari sisi jumlah mungkin nggak sampai 100 ya dibandingin IUP ya. Kalau IUP kan sampai 9.000 izin. Kalau PKP 2B dan kontrak karya dari sisi jumlah mungkin nggak lebih dari 100. Mungkin ya. Tapi dari production capacity yang kecil ini lebih dari 50% dibandingkan dengan yang IUP itu. Nah, sebelum undang-undang ini ketar-ketir, karena nggak ada jaminan mereka bisa doing bisnis lagi kan, karena kontraknya belum tentu diperpanjang. Nah, undang-undang ini memberikan perpanjangan dengan syarat ya. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3 ada beberapa hal, misalnya udah masuk teknis ya, masalah penambangan boleh dikontrakkan lagi ya, kemudian apa namanya, batasan UP, kemudian kalau misalnya kita nambang batu bara tapi kita melakukan processing, itu kita dapat insentif yang cukup besar tuh, insentifnya sampai bayar royalti 0% gitu ya. Walaupun implementasinya belum jelas, tapi itu good news lah gitu ya. Artinya orang sekarang berlomba-lomba nggak cuma ekspor batu bara, tapi bikin processing plant di Indonesia buat ngejar royalti 0% kan. Nah, saya pikir secara umum positif ya, walaupun ada juga yang berkeberatan. Wah, kok ini melanggar undang-undang dasar sih, kok semuanya ditarik ke pusat lagi sih. Nah, tapi itu ada argumen akademis lah yang sekarang kan juga sedang diuji ya di Mahkamah Konstitusi. Kami juga assist government untuk masalah ini gitu ya, terkait dengan uji konstitusi. Tapi secara akademis menurut saya sudah selesai. Tinggal secara praktek aja di lapangan yang perlu kita lihat ya, terutama PP. PP saya diinformasikan 1 bulan atau 2 bulan lagi lah. Jadi mudah-mudahan kalau PP ini keluar, kita bisa sharing lagi nih ke teman-teman perubahan landscape di bidang industri pertambangan seperti apa setelah PP keluar. Ya, terima kasih banyak Pak Dendi. Ini masih banyak pertanyaan Pak, saya lanjutkan ya Pak. Ya. Pertanyaan dari Pak Yaser Andi Sapada, pertanyaannya, setelah mulai lewatnya booming komoditas batu bara dan mulai semakin besarnya porsi EBT di dalam RUPTL, apakah the next big mining commodities adalah nikel sebagai bahan dasar penyimpanan energi? Itu pertanyaan pertama, Pak. Lalu yang pertanyaan keduanya adalah, dalam hal kita bekerja sama dalam satu proyek dengan berbagai konsultan seperti keuangan, dan teknikal, bagaimanakah konsultan hukum harus memposisikan diri? Mengingat terkadang konsultan hukum lebih mementingkan form over matter dan dianggap menghambat transaksi, padahal tujuan kita ingin melindungi transaksi. Silakan, Pak Dendi. Ya, saya setuju ya bahwa for the long run ya, fossil fuel itu pasti ada batasnya. Fuel fossil itu ya oil, gas, sama batu bara. Itu pasti ada batasnya. Kenapa? Ya karena basicnya kan ini renewable, nggak bisa terbarukan kan. Pasti ada umurnya, pasti ada batasannya. Tapi apakah batasannya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang nomor 2, pembangkit-pembangkit listrik itu masa operationnya masih panjang. Setidak-tidaknya satu pembangkit listrik itu masa operasinya 30 tahun. Dan banyak pembangkit listrik di Indonesia dan di dunia itu yang COD-nya baru-baru saja sekarang. Baru-baru aja sekarang, ada yang tahun depan gitu ya. Artinya selama 30 tahun mereka pasti masih mau makan batu bara kan, karena COD itu kapan mulai mulai commercial operation date-nya itu ya. Bukan cash on delivery ya, tapi commercial operation date-nya itu sekarang, dan dia masa berlakunya masih 30 tahun ke depan. Jadi selama masa itu pasti consumption batubara masih ada. Tapi bahwa terjadi peningkatan atas EBT, energi baru terbarukan, itu pasti. Walaupun energi baru terbarukan, keekonomiannya lagi-lagi nih, keekonomiannya masih jadi tantangan ya. Misalnya panas bumi gitu ya. Panas bumi itu
Tarifnya nggak bisa kalau tarif normal. Tarifnya harus tarif spesial, disebutnya tarif fit-in gitu ya. Fit-in itu pemerintah akan beli berapapun harga production, saya tambah profit. Beda sama tarif biasa. Kalau tarif biasa kan ini rate saya gitu. Nah, sampai sejauh apa pemerintah kuat mempertahankan tarif semacam itu kan masih tanda tanya. Di luar negeri mungkin insentifnya besar. Mungkin kalau you pakai EBT kita akan cut corporate tax-nya, kalau you pakai EBT. Tapi kalau di Indonesia lingkungannya circumstances-nya menurut saya belum begitu kondusif tuh untuk orang bisa menggunakan EBT. Nah, kalau terkait dengan nikel saya setuju. Kalau terkait dengan nikel karena saya juga assist salah satu supply chain fuel ya di dunia, BP, dan mereka sekarang cukup fokus untuk memplanning SPBU tapi bukan fuel, tapi SPBU tapi listrik gitu ya. Nah, itu menurut saya tidak dalam waktu terlalu lama tuh mobil listrik sudah di mana-mana, dan mobil listrik akan jadi trigger untuk untuk perpindahan gitu ya dari yang konvensional menjadi mobil listrik. Walaupun kalau kita lihat mobil listrik, dia makan listriknya dari mana? Dari PLTU juga. PLTU dari mana? Dari batu bara juga sebetulnya kalau kita lihat sana ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana kalau kita dalam sebuah transaksi kadang-kadang legal ini justru mempersulit atau apa ya. Nah, ini kita perlu lihat tuh perspektifnya. Yang dilakukan oleh professional lawyer itu adalah risk identification. Lawyer itu harus mampu untuk mengidentifikasi risiko, ya, dan menyampaikan risiko-risiko yang mungkin ada atas sebuah transaksi kepada klien, dan memberikan bagaimana cara memitigasi risiko. Nggak mungkin nol ya, tapi bagaimana cara memitigasi risiko. Nah, ketika risiko dengan mitigasi risiko itu diadu versusnya adalah commercial benefit, itu sudah termasuk commercial decision. Jadi kalau misalnya kita lagi transaksi atau kita lagi negosiasi, ada yang ini harus didiskus di level legal, tapi ada juga yang ini sifatnya komersial. Oke deh, risikonya segini, tapi saya kalau risiko ini terjadi, saya bisa begini. Atau itu. Yang kedua, memang dibutuhkan kedewasaan dan ketajaman lawyer untuk membuat lawyer itu tidak terkesan hanya ngeberat-ngeberatin transaksi aja. Ya. Kedewasaan dan ketajaman. Jadi lawyer harus bisa berpartisipasi dan masuk dari alam pikiran komersial gitu. Misalnya apa? Misalnya ada transaksi akuisisi, ada perusahaan pertambangan mau diakuisisi, dia punya utang ke pemegang sahamnya. Paling gampang kan kalau misalnya saya mau beli, saya bilang saya mau beli tapi utang ke pemegang sahamnya di write off ya. Lawyer tanya, secara legal boleh nggak di write off? Boleh. Jawaban legal kan gitu, karena memang legal nggak apa-apa kan. Utang ke pemegang saham di write off nggak apa-apa. Tapi sebagai lawyer yang dewasa gitu ya dan tajam, kita harus bilang, Pak, kalau di bukunya Bapak ada utang kepada pemegang saham atau kepada pihak lain dan utang itu di write off, itu akan dianggap sebagai income buat perusahaan ini. Jadi kita transaksi closing sekarang, bukunya bersih, nggak ada hutang ke pemegang saham. Tapi oleh negara dianggap utang itu jadi pendapatan. Pendapatan buat negara itu lawannya adalah tax gitu. Jadi di buku kita bersih, tapi kita harus tax, harus bayar tax. Bayar taxnya berapa? Ada itu bayar taxnya. Yang hitung bayar taxnya berapa bukan lawyer, ada tax consultant. Tapi kita harus tahu bahwa kalau kamu masuknya pakai rute ini, ada jumlah gede loh, 20% yang harus dibayar berdasarkan rate of itu. Dan
dan kita harus kasih aba-aba itu. Karena sering terjadi, lawyer gimana? Bisa nggak kita write off ini? Bisa Pak, aman. Ya udah, transaksi berjalan, tapi at the end of the day, si klien harus spend more money untuk bayar tax itu. Padahal tax itu kalau lawyernya dewasa dan tajam, bisa dikurangin gitu. Bukan tipu-tipu tax, bukan ya. Tapi dibuat struktur yang lain, demikian rupa sehingga utang itu nggak muncul di buku, bisa nol, tapi nggak di write off. Ada caranya. Nah itu yang apa? Dalam transaksi yang kompleks dibutuhkan lawyer yang punya mindset semacam itu, bukan lawyer yang punya menurut peraturan ini boleh, menurut peraturan ini nggak boleh. Itu risikonya cukup besar ya. Jadi kalau dalam transaksi kompleks, mindset lawyer yang apa, multi angle ya, yang sudutnya banyak gitu ya, nggak cuma masalah peraturan, nggak cuma masalah legal aja, tapi masalah komersial dan masalah tax misalnya, itu yang dibutuhkan. Jawaban saya itu tuh tadi terkait dengan masalah lawyer kadang hanya menahan aja gitu ya. Sebetulnya tergantung lawyernya seperti apa Pak. Kalau lawyernya yang qualified, saya pikir Bapak akan dapat banyak manfaat dan commercial benefit dengan hire lawyer seperti itu. Dan di Indonesia juga sudah cukup banyak yang berkualifikasi seperti itu. Ya, terima kasih untuk Pak Yasser Andi. Semoga dijawab ya untuk penjelasan dari Pak Dendi. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Raihan R. Hamdi. Perkenalkan, saya Raihan Hamdi. Saya sudah hampir 4 tahun menjadi legal pada perusahaan kontraktor tambang dan pemilik IUP. Sepanjang saya bekerja, sepanjang saya bekerja, saya selalu dituntut untuk mencari celah hukum untuk taktis hukum yang berkaitan dengan operasi produksi, penjualan, kehutanan, lingkungan, dan perpajakan dengan cara membuat skema kontrak, negosiasi, dan koordinasi dengan instansi terkait, dan perusahaan seperti ini tidak sedikit. Pertanyaan saya, satu, bagaimana tips Pak Dendi sebagai money lawyer yang profesional untuk memberikan konsultasi, melayani, dan menghadapi klien yang seperti itu? Lalu yang kedua, bagaimana cara Pak Dendi menilai kinerja mining lawyer itu dari segi kualitas profesionalisme dan menilai dari segi ekonomis fee-nya? Terima kasih sebelumnya Pak, silakan Pak. Baik, saya sering bilang gini ke asosiat di kantor ya, kita itu harus bisa mengidentifikasi unspoken questions gitu ya. Karena kadang-kadang klien itu nggak tahu sebetulnya masalahnya apa, atau nggak bisa mengartikulasikan masalahnya dia dalam bentuk pertanyaan. Gitu. Tapi kita harus bisa mengidentifikasi gitu pertanyaan atau isu yang unspoken, yang dia nggak tanyakan, tapi setelah kita review, ini masalahnya di sini loh sebetulnya gitu ya. Gitu. Jadi kita tidak hanya datang dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Karena bisa jadi klien nggak tahu pertanyaannya apa gitu. Bisa jadi ya. Atau bisa jadi pertanyaannya atau masalahnya sebetulnya bukan itu gitu, tapi masalah yang lain. Jadi langkah awal itu lawyer itu harus bisa mengidentifikasi unspoken questions atau unspoken issue. Jadi itu dulu identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah, baru kita pecahkan pelan-pelan. Pecahkan pelan-pelan banyak ini ya, banyak metodologinya. Metodologi pertama ya pasti kalau di dalam tim kerja ada partner kasih guidance dulu. Ini ada masalah kayak gini, tolong dong tim research dulu masalah A, B, C, D, E segala macam. Kemudian kita biasanya brainstorm tuh ke internal tim ya. Asosiat brainstorm, oke ada masalah apa nih? Kemudian kita list potential problem apa, kemudian setiap masalah itu kita cari opsi-opsinya. Nah, dengan klien pun kita juga discuss seperti itu. Jadi kita nggak hanya discuss terkait dengan, oke, menurut kita finalnya seperti ini, tapi kita kasih opsi-opsinya. Masalah ini, opsi solusinya bisa A, tapi konsekuensinya ini, pros-nya ini, cons-nya ini. Gitu. Semua kita sampaikan. Misalnya kita kemarin assist salah satu company mau bikin jalan tampang one of the longest di Kalimantan. Ada banyak sekali masalah. Nah, kita kasih breakdown tuh masalah ini, poin ini, masalah A-nya, masalah B-nya, masalah C-nya gitu ya. Jadi masalahnya jadi banyak dan kita harus bisa memberikan
alternatif ya, semaksimal mungkin. Jangan hanya sorry Pak, Bapak nggak bisa ngerjain ini, Bapak nggak bisa melakukan transaksi ini, Bapak transaksi ini, kalau Bapak transaksi ini Bapak masuk penjara. Gitu. Kita juga nggak bisa kayak gitu juga gitu ya. Kita harus memberikan solusi gitu ya. Walaupun solusinya masih tetap harus legal 100%. Kita nggak boleh ngasih solusi yang nggak benar gitu. Lawyer nggak boleh. Jadi harus solusi yang legal, justification legalnya ada, tapi workable. Secara bisnis, secara komersial tuh workable gitu. Jangan legalnya perfect, tapi secara operation itu nggak workable, itu juga percuma juga. Dan itu kalau ngobrol atau diskus sama klien, jangan diskus cuma sama orang legal. Saya kalau di meeting sama klien untuk hal-hal penting, saya bilang sama klien, tolong dong orang tech sama orang finance-nya datang juga sama orang technical. Jadi di meeting itu semua persepsi, semua angle, sudut pandang itu bisa dapat gitu ya. Karena sekali lagi legal, ya legal, tapi kegiatan perusahaan kan bukan cuma legal ya. Jadi kita harus bisa mengcapture semua sudut pandang. Ya, semoga menjawab ya untuk Pak Raihan Erhamdi. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan secara langsung ingin ditanyakan oleh Pak Michael Berry. Silakan Pak Michael Berry. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Michael. Pak, mau tanya kalau dari segi pendapatan asli daerah Pak, ya itu misalkan customer yang akan beli kendaraan dari luar, terus dia belum cabut berkasnya, artinya masih plat luar lah, ini tempat di mana dia tinggal. Nah, kendaraan tersebut operasi di daerah lain, sementara pajaknya itu dia harus bayar di daerah lain karena berkas kendaraan misalkan dicabut. Itu dari segi legalnya itu Pak, kira-kira itu Pemda merasa diuntungkan atau dirugikan, dan apa tindakan yang diambil oleh Dinas Pendapatan Daerah tersebut? Sorry, Mas Tani bisa bantu saya ini kayak saya agak kesulitan suaranya. Mohon maaf, silakan Pak Michael Berry, boleh diulang lagi Pak pertanyaannya? Halo, ya untuk dari segi pendapatan. Dari segi pendapatan daerah, ya Pak. Saya pikir saja misalkan salah satu kendaraan itu, misalkan dia beroperasinya di Surabaya, sementara nomor kendaraan itu dari Kalimantan. Dari segi legalnya untuk pendapatan Dinas Pendapatan untuk Provinsi Surabaya itu mereka rugi atau bagaimana? Apa yang mereka harus ambil? Iya. Saya tangkap pertanyaannya. Jadi itu banyak tuh misalnya kendaraan alat berat atau apa gitu ya, atau kendaraan operasional itu di registernya di Jakarta gitu ya, tapi di deploy-nya di site gitu ya. Nah itu kan pembayaran pajaknya masuk ke provinsi lain, tapi itu beroperasinya di provinsi lain ya. Kalau secara logika ya saya setuju dulu sama Bapak bahwa mungkin ada perbaikan tuh ya terkait dengan itu, karena memang kalau saya nggak begitu familiar dengan undang-undang yang terkait dengan registrasi kendaraan bermotor ya, tapi logikanya kalau misalnya kendaraan diregistrasi di satu daerah yang diwakili dengan nomor plat, maka seyogyanya area operasi utamanya dia juga di sana gitu kan. Itu yang menyebabkan pendapatan daerah itu untuk pajak kendaraan bermotor itu ke daerah kan, ke daerah tingkat 2. Saya setuju tuh dengan pendekatannya Pak Michael tuh. Walaupun secara prakteknya penegakannya gimana atau enforcement-nya gimana saya juga kurang aware tuh Pak. Tapi kalau terkait dengan itu perlu ada koreksi atau evaluasi, saya setuju tuh. Poin itu sangat relevan Pak. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Michael Berry. Semoga menjawab ya Pak untuk tadi jawabannya. Ya, terima kasih Pak Michael. Sama-sama Bu. Jadi sebetulnya waktunya sudah habis. Pak, apakah ini masih ada tiga pertanyaan atau 2 pertanyaan ya Pak? Boleh. Ya.
Nih Pak Dedi selalu baik hati lah kalau misal waktunya overtime ya Pak. Nah pertanyaannya dari Dimas Adinova, apa saja sengketa yang dapat terjadi seputar hukum pertambangan dan cara apa saja yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Lalu terkait CSR ini Pak, apabila pasca tambang di suatu daerah terdapat lubang-lubang yang tidak ditutup kembali, lalu di sekitarnya pun tidak ada pemukiman, apakah wajib bagi suatu perusahaan untuk menutup lubang tersebut? Seperti itu. Silakan Pak. Ya. Yang pertama terkait dengan sengketa, yang kedua terkait dengan pasca tambang dan tutup tambang ya. Kalau terkait dengan sengketa, banyak sekali sengketa yang di bidang pertambangan. Mulai dari yang paling umum itu terkait dengan jual beli komoditasnya. Misalnya ada perusahaan A memproduksi jual ke perusahaan B. Itu pasti banyak potensi sengketanya. Kenapa? Karena misalnya satu, yang disepakati itu kan hanya estimasi. Jadi misalnya saya jual ke Pak Nanda misalnya, batu bara spesifikasinya 5,5, tapi yang 5,5 itu kan estimasi kan. Sekarang kita nggak bisa memprediksi barang di bawah tanah itu berapa, aktualnya berapa kan nanti setelah ada di pelabuhan kan bisa naik bisa turun. Nah angka itu pasti akan potensi sengketa. Yang kedua terkait dengan jadwal. Kalau saya diminta untuk nganterin frozen food misalnya satu truk, kemungkinan delay itu sangat kecil, ya kan? Dan gue beli frozen food yang kirimin di pelabuhan Surabaya, kemungkinan delay mungkin cuma 2-3% kalau jalan tol jeblos atau segala macam. Ya. Tapi kalau saya diminta untuk mengantarkan 50.000 ton batu bara dari tengah hutan ke pelabuhan, itu potensi untuk miss schedule-nya kan sangat besar. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab kan, jalanan longsor, kemudian hujan, kemudian batu baranya belum siap di stockpile dan segala macam. Dan ditambah rumit lagi, di pelabuhan kapal besar udah datang. Kapal besar cuma punya waktu 10 hari untuk lead time mengangkut barangnya. Nah, kalau 10 hari itu misalnya sudah lewat, si yang mencharter kapal harus bayar demurrage kan. Nah, ini juga ilmu baru nih. Teman-teman harus tahu tuh demurrage apa, dispatch apa, demurrage itu berapa persen dikali dispatch gitu ya. Harus bayar demurrage. Demurrage nggak murah, mahal gitu. Terus siapa yang harus bayar? Itu sengketa juga. Kemudian masalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu juga gudangnya sengketa gitu kan. Karena di undang-undang kita tidak mengatur kalau misalnya ada tambang apakah dia dapat privilege apa enggak dibandingkan dengan pemegang hak atas tanah, karena pemegang konsesi tambang kan nggak memiliki hak atas tanah, dia cuma hak untuk melakukan penambangan, tapi hak atas tanah masih punya orang gitu. Kalau dia akan membebaskan, kalau komersialnya nggak ketemu, terus gimana? Nah, kita berbicara capital ketemu capital ya, misalnya pertambangan overlap sama perkebunan. Capital, tambangan, perkebunan, capital juga kan. Capital ketemu capital, gimana tuh? Ya udah, bersengketa di pengadilan. Jadi banyak tuh aspeknya. Atau misalnya jasa kontraktor ya. Jasa kontraktor misalnya desain tambang saya ini 20 juta ton nih reserve-nya. Tapi karena kontraktor kamu nambangnya salah metodologinya, output-nya jadi nggak 20 juta nih. Cuman 17 juta ton karena kamu cara metodologi nambangnya salah. Misalnya lapisan bawahnya salah, strippingnya salah, dan segala macam. Saya kehilangan 3 juta ton nih. 3 juta ton, 1 ton saya misalnya bisa dapat untung $5. Jadi kamu harus bayar saya misalnya 30 juta dolar. Loss gitu kan. Itu juga salah satu sengketa yang sering muncul terkait dengan perusahaan tambang dan perusahaan jasa pertambangan. Jadi pada penanya tadi aspek sengketanya apa banyak sekali gitu ya, karena memang typical industrinya seperti ini ya, tadi sudah saya coba jelaskan, dan banyak uncertainty gitu ya, karena kita memobilisasi jumlah material yang sangat banyak. Kalau kita akan memproduksi 20 juta batu bara, yang dikeduk oleh alat-alat kita itu nggak cuma 20 juta. 20 jutanya itu batu baranya. Tapi di situ ada OB-nya. OB itu apa?
tanah penutupnya. Nah, tanah penutupnya itu kita sering sebut pakai SR. Untuk dapetin satu batu bara, kamu harus mengangkut 5 bagian tanah. Berarti kalau kita mau produksi 20 juta ton, berarti yang harus kita angkut adalah 20 juta ton plus 100 juta ton tanah penutup. Dan itu potensi sengketa atas kegiatan semasif itu kan sangat besar. Jadi tadi terkait dengan potensi sengketanya seperti apa. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Oh, pasca tambang. Pasca tambang itu wajib apa enggak tergantung di dokumen pasca tambangnya seperti apa. Dokumen pasca tambangnya disetujui enggak untuk membiarkan mining void. Mining void itu bekas tambang, lubang bekas tambang. Nggak diperbolehkan harus backfill atau harus ditutup kembali, ya berarti harus diikutin. Karena kita tambang itu, begitu kita buka tambang, sebelum kita buka tambang, kita harus menyampaikan dulu ke pemerintah, setelah tambang ini selesai, tambang mau gua apain gitu ya. Jadi apa yang disampaikan di rencana pasca tambang itu yang harus dieksekusi. Kalau nggak dieksekusi, ada 2 mekanismenya. Pemerintah menggunakan jaminan reklamasi dan jaminan tutup tambang, menutup tambang itu, atau kedua ada aspek pidananya, aspek hukum lingkungannya. Tapi pada intinya, ditutup apa tidak ditutup tergantung dari dokumen pasca tambang dan tutup tambang gitu. Dia akan treatmentnya seperti apa. Walaupun banyak yang juga akhirnya misalnya di Samarinda ya, ada beberapa mining void yang jadi wisata air ya, atau ada water sport facility kalau nggak salah di Samarinda ya. Nah itu mungkin ada exception ya, karena memang ada kebutuhan waktu itu mungkin ya, saya nggak tahu background-nya, sehingga diizinkan untuk tidak ditutup. Tapi secara umum pasca tambang itu harus sesuai dengan rencana sebelum tambang dibuka. Gitu. Dan sebagian besar yang saya tahu ya harus ditutup lagi. Begitu, Pak. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Pak Maruban Banjar. Silakan ingin ditanyakan secara langsung. Selamat sore, Pak Dendi. Selamat sore, Pak. Ya, perkenalkan saya Maruban dari Palembang. Selamat sore, Pak Maruban. Izin tanya ya, Pak. Silakan, Pak. Misalkan Pak, ada sebidang tanah dengan status hak milik yang dikuasai oleh lembaga keagamaan, Pak. Secara UUPH kan diberikan kewenangan atas hak milik. Terus tiba-tiba di sebidang tanah tersebut terdapat potensi pertambangan ataupun minerba. Nah, yang jadi masalahnya bagaimana kalau Pemda ingin mengambil alih, Pak, tanah tersebut, dan pihak lembaga keagamaan merasa cukup misalnya ya keberatan kalau pemerintah mau mengambil alih. Nah, solusi Bapak gimana ya, Pak? Jalan tengahnya, Pak? Ya, di dalam undang-undang itu ada kata-kata begini, Pak. Sebelum melakukan kegiatan penambangan, kalau dia eksplorasi itu belum nambang ya, Pak. Kalau eksplorasi itu dia baru meneliti, ada tambang nggak di dalamnya. Itu mereka hanya perlu izin ke pemegang lahan. Jadi mereka nggak perlu ganti rugi, dia nggak perlu beli, dia nggak perlu sewa. Jadi hanya untuk kegiatan penelitian. Saya akan meneliti di tanah milik Tuan X misalnya, ada tambang apa tidak. Saya hanya meminta izin. Nah, yang kedua, kalau saya mulai kegiatan operasi produksi, saya akan produksi gitu ya. Saya itu harus menyelesaikan, kata-katanya kalau nggak salah gitu. Saya harus menyelesaikan dulu hak dengan pemilik hak atas tanah. Pemilik hak atas tanah bisa hak-hak atas tanah yang kita kenal itu, atau hak tanah adat yang diakui juga kan di UPA. Nah, metode yang diperkenalkan di undang-undang itu 3, Pak. Yang pertama jual beli. Yang kedua itu sewa, jual beli sewa ya. Yang ketiga kerjasama bentuk lain. Nah, kalau kita melihat dari 3 hal itu, sebetulnya posisi pemegang hak atas tanah itu kuat ya. Kalau tidak terjadi kesepakatan ya kita nggak bisa nambang. Gitu. Kalau kita nggak ada kesepakatan dengan pemegang lahan ya kita nggak bisa nambang. Peraturan perundang-undangan sebetulnya cukup clear, Pak, mengatur bahwa pemegang konsesi tidak bisa serta-merta melakukan akuisisi ya, atau membebaskan lahan kalau pemegang
hak atas tanah berkeberatan. Dan itu masih terjadi. Nah, permasalahannya adalah kalau yang melakukan itu negara gimana? Kalau yang melakukan itu negara, saya nggak tahu. Kalau negara itu ada instrumen lain, Pak. Kalau negara itu ada instrumen pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Walaupun menurut saya kalau untuk tambang batu bara itu belum bisa dikategorikan sebagai untuk kepentingan umum ya. Tapi saya nggak tahu, makanya saya kan nggak tahu posisinya Bapak seperti apa. Kalau negara itu ada yang mekanisme pembebasan lahan itu kan secara konsinyasi kan. Kalau misalnya negara ingin mengambil tanah seseorang untuk kepentingan umum, secara komersial nggak ketemu, bisa mengajukan ke pengadilan. Kemudian uang pembebasannya itu dititipin ke pengadilan. Kemudian setelah dititipin pengadilan, pemerintah boleh mengambil alih hak atas tanah itu. Tapi menurut saya konteksnya nggak bisa untuk pertambangan. Itu konteksnya untuk Kalau misalkan Pak, maaf Pak, kalau Iya, misalkan dengan dalil pasal 33 Pak, Undang-Undang Dasar 45, kalau negara mau mengambil alih. konteks pasal 33 itu negara hanya sebagai pengatur, Pak, bukan sebagai eksekutor, Pak ya. Dalam konteks Undang-Undang Pertambangan, pasal 33 itu negara hanya sebagai pengatur, bukan sebagai pelaku ya. Negara tidak melakukan kegiatan penambangan. Nah, yang diatur di dalam Undang-Undang Pertambangan itu adalah pelaku kegiatan penambangan. Sementara negara bukan pelaku kegiatan penambangan. Jadi menurut saya nggak bisa juga pakai pasal 33, Pak. Oke, Karena Pak. ini kan Siap. karena itu kan kegiatan usaha. Jadi kegiatan usaha berarti jatuhnya ke pelakunya gitu. Oke, terima kasih Pak. Thank you, Pak. Terima kasih untuk Pak Maruban. Nah, ini one last question, Pak. One last question Ya. untuk sesi hari ini. Dari Fernando Sinaga, pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak terkait pasal 128A UU Cipta Kerja yang memuat ketentuan yang intinya memberikan insentif berupa pengenaan royalti 0% bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara. Bahwa ini memberi keuntungan bagi pelaku tambang batu bara yang melakukan hilirisasi. Lalu yang kedua, bukankah royalti merupakan bagian dari pendapatan negara yang diterima dari perusahaan tambang batu bara? Sebagian royalti itu masuk sebagai pendapatan daerah melalui mekanisme dana bagi hasil atau DBH. Silakan, Pak. Ya, ya itu memang pertanyaan yang waktu itu sempat mengemuka juga ya. Ini kan negara dapatnya ya cuma dari royalti itu kan. 357 untuk IUP atau 13 untuk PKP 2B itu kan. Gimana kalau royaltinya di 0% gitu ya. Tapi ternyata mungkin ya pemerintah punya pertimbangan tuh bahwa multiplier effect-nya, trickle down effect-nya ketika hilirisasi dilakukan itu lebih besar dibandingkan 357% atau 13,5%. Karena hilirisasi yang dilakukan itu yang advance, bukan hanya washing, crushing gitu-gitu bukan, tapi lebih ke gasifikasi atau likuifikasi yang bisa jadi value-nya akan jauh lebih tinggi dibandingkan jual crush atau wash batu bara yang mungkin 10, 20, 30 kali lipat. Jadi mungkin pemerintah sudah kasih kalkulasi ya. Kalau dilakukan penjualan tanpa hilirisasi, let's say nilainya 10, saya dapat 3%, let's say 0,3 sen gitu ya. Kalau ini dilakukan hilirisasi, oke, saya nggak dapat 0,3%, tapi saya dapat CIT, saya dapat corporate income tax yang jauh lebih besar, kemudian saya lapangan pekerjaan jauh lebih besar gitu ya. Jadi didorong. Tapi itu hilirisasi yang dimaksud yang advance ya, yang mungkin nanti akan kita lihat di PP, bukan yang sekedar pengolahan yang ada di peraturan sebelumnya yang washing pun juga dianggap sebagai pengolahan. Jadi pengolahan yang dikasih insentif bukan pengolahan yang semacam itu, tapi pengolahan yang gasifikasi dan likuifikasi. Yang di Indonesia saat ini pun juga setahu saya belum ada satupun. Dulu ada satu nama perusahaan namanya PKM ya. Apa itu? Permata Kalustiwa Nusantara punyanya Pak Jeffrey. Dia mau bikin itu gitu ya, tapi secara keekonomian itu masih jauh karena nggak dapat insentif dari government. Tapi kalau itu dapat insentif, mungkin dari sisi PNBP, pendapatan negara bukan pajak, itu akan turun, tapi dari pendapatan pajak mungkin akan naik gitu. Nah, secara kalkulasi saya belum tahu, itu mungkin secara teknis pemerintah dan Menteri Keuangan yang akan keluarkan PMK-nya tuh. Karena nanti di dalam peraturan kan bilangnya akan diatur lebih lanjut lewat PMK, lewat peraturan Menteri Keuangan.
Mungkin kita tunggu aja tuh Pak, kalkulasinya seperti apa. Tapi saya yakin sudah ada kalkulasinya sih dari government terkait hal itu. Ya, terima Mudah-mudahan kasih menjawab Pak Fernando. Semoga menjawab ya Pak. Nah itu dia tadi pertanyaan terakhir untuk menutup sesi kita dari siang sampai sore hari ini. Mungkin terakhir dari Pak Dendi ini motivasi Pak mungkin untuk seluruh peserta. Luar biasa loh Pak, tadi sampai 200 peserta dan sekarang sampai angka 174 peserta sampai sesi siang sore hari ini. Mungkin ada motivasi Pak untuk seluruh peserta kalau mau jadi money lawyers harus bagaimana dan seperti apa sih, silakan Pak. Ya jadi money lawyer harus jadi money lawyer yang benar ya. Jadi, menguasai peraturan perundang-undangan itu wajib, tapi itu nggak cukup. Jadi harus mengetahui hal-hal yang teknis ya. Yang kedua, jangan takut jadi lawyer yang spesifik gitu ya. Bukan lawyer yang semua gua bisa, tapi lawyer yang sangat spesifik. Jangan takut karena nggak hanya di pertambangan ya, tapi di area-area lain mungkin bisa mencari dari sekarang. Gue pengen jadi lawyer yang expert di bidang apa ya. Tapi perhatikan bahwa bidang itu ada marketnya. Jangan jadi lawyer khusus tentang hukum nuklir gitu ya. Ya emang mungkin di Indonesia cuma 1 orang yang bisa, tapi marketnya juga nggak ada gitu ya. Jadi market yang spesifik oke, tapi perhatikan juga industrinya ada apa enggak. Selanjutnya ya berproses lah ya, nggak mungkin seseorang dari fresh graduate tiba-tiba langsung punya pengetahuan dan pengalaman yang banyak, berproses, nikmatin proses itu. Dan proses kadang-kadang painful ya. Mungkin untuk saya bisa ngomong, oh kalau write off itu kena pajak segala macam, mungkin simple hanya sekitar 30 detik. Tapi story behind sampai ketemu itu panjang gitu mungkin ya. Jadi prosesnya nikmatin saja. Dan ini long investment. Teman-teman mulai bekerja sekarang, mulai invest sekarang, ya mungkin hasilnya bisa diraih 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Dan harapan saya semuanya sehat semuanya, bisa melewati masa pandemi ini bersama-sama, dan selamat semuanya. Itu aja. Ya, sehat dan sukses selalu Pak Dendi. Terima kasih banyak. Pak Dendi, ini ada banyak sekali DM masuk. Kalau mau kontak Bapak lebih lanjut nih, boleh by apa nih Pak? LinkedIn atau email atau bagaimana Pak? Kalau kontak for fathers. Boleh. By email boleh. By email saya dendi.adisuryo@atpro.com. Delta Echo November Delta India .adisuryo@atpolo.com. Oke. Kalau yang tanya-tanya mahasiswa nggak apa-apa, nggak saya charge. Siap-siap. Dan silakan nanti boleh email ke Pak Dendi kalau memang mau diskusi lebih lanjutan juga. Dan emailnya lebih lengkapnya sudah kami kirimkan by fitur chat ya untuk seluruh peserta. Semoga bisa berjejaring dan juga berkolaborasi ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Dendi yang sudah berkali-kali langganan berkolaborasi dengan ITI Asia. Jangan bosan-bosan ya Pak diundang ada ya. Terima kasih banyak Pak Dendi. Juga terima kasih banyak untuk seluruh peserta. Luar biasa sekali antusiasmenya. Luar biasa sekali selalu setia untuk mengikuti serangkaian sesi dari ITI Asia. Semoga seluruh peserta sukses selalu, sehat selalu, dan juga enjoy untuk prosesnya sampai nanti sukses dan bisa menjadi salah satu mining lawyer di Indonesia. Dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan ada form feedback evaluation. Jadi wajib diisi untuk seluruh peserta untuk proses sertifikat nanti ya yang akan kita kirimkan. Dan sebelum itu menutup sesi hari ini, boleh kita foto bersama terlebih dahulu? Silakan untuk seluruh peserta boleh menyalakan kamera ya. Oke. Yuk kita foto-foto walaupun virtual, nggak apa-apa. Tetap seru. Boleh ya, semuanya menyalakan kameranya. Oke. Dibantu dengan Pak Refli ya untuk fotonya. Wah, ada banyak nih, seru sekali yang menyalakan kamera. Oke, Pak Refli boleh minta tolong aba-abanya, silakan. Oke, siap. 1, 2, 3. Untuk slide 1, untuk slide 2-nya siap. 1, 2,
3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Stefani. Terima kasih banyak. Nah, silakan seluruh peserta boleh mengisi formulir feedback yang sudah dikirimkan melalui fitur chat ya. Dan sembari sekali lagi diisi formulir feedback-nya sekarang juga, karena nanti akan kita close formulirnya dalam waktu 10 menit ini. Dan sembari itu kami ingin memperkenalkan berbagai program menarik kita. Salah satunya adalah ET Asia Academy, mungkin ini masih sangat related juga terkait Understanding Oil and Gas Law Batch 2 bersama berbagai legal counsel dari SKK Migas. Boleh for further information di ET Asia ya. Selanjutnya juga ada program ET Asia Academy untuk seluruhnya nih, boleh kalau ingin belajar terkait rancangan kontrak pengadaan barang atau jasa di lingkungan korporasi bersama Ibu Bunga Steviana sebagai Legal Corporate and Commercial Department Head di PT MRT Jakarta, ngomongin pengadaan barang dan jasa, dan juga ngomongin terkait hukum teknologi finansial, regulatory landscape, dan trends di 2021. Ada juga bersama Pak Prihandana S. Prasetyo Adi sebagai partner at PHG Attorney at Law. Masih ada lagi program menarik lainnya, yaitu ET Asia berkolaborasi dengan Cakra Law, UU Ketenagakerjaan pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Ada Ibu Iftidayasar sebagai Dewas BPJS Kesehatan, ada Pak Eri Cakradirana, dan juga ada Pak Abdul Hakim. Ada juga EPC Contract Course Batch 2, ngomongin terkait perancangan kontrak EPC pada proyek rekonstruksi berdasarkan FIDIC Golden Rules, bersama Bapak Andi Satyanugraha sebagai Multi Industrial Contract Manager, dan juga Bapak Insinyur Habibie Razak sebagai IPU Akpi Asian Engineering Secretary Learning Center, The Institution of Engineers Indonesia. Silakan untuk seluruh peserta boleh mengikuti berbagai program menarik dari kita. Kita tunggu, dan untuk seluruh peserta bisa belajar bersama-sama lagi nih, seperti itu. Sekali lagi terima kasih, juga untuk Pak Dendi terima kasih banyak, untuk seluruh peserta juga terima kasih banyak. Sampai jumpa di kolaborasi seru lanjutannya nanti, dan juga nantikan terus program-program menarik dari ET Asia. Saya Stefani Putri, mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau juga ada kesalahan kata. Sesi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dendi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih ET Asia. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.